Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Pak Fikri. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Ini Bu, Ibu Linda sekarang ada waktu nggak nih? Kayaknya free sih hari ini. Ya, Gimana tuh Pak? soalnya saya mau coaching rekan sejawat saya. Hmm, Minta waktunya Ibu Linda sebagai supervisor saya coaching dengan rekan sejawat saya. Ibu. boleh, silahkan Pak. Nah, untuk nanti coaching yang akan dilakukan oleh Pak Fikri, nah itu apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang dikembangkan yaitu dengan mendengarkan dengan rasa yang nanti akan sejawat saya yang disampaikan itu. Nah, jadi nanti apa itu yang akan diamati ketika mendengarkan dengan rasa? Yang mungkin dengan mengcoaching rekan sejawat saya, yaitu saya dengan uh, mendengarkan dengan kesadaran diri untuk mengetahui permasalahan apa yang rekan sejawat nanti bilang gitu. Nah, mengapa harus memilih untuk pengembangan eh, mendengarkan dengan rasa itu, Pak? Uh, Mungkin untuk membantu coach saya yaitu untuk menyelesaikan masalah yang nanti rekan sejawat saya bilang itu Bu. Iya, baik Pak. Nanti harapan Pak Fikri ketika observasi dilakukan apa tuh Pak? Ya mungkin observasinya yaitu dapat menyelesaikan masalah dan menjadi suatu pembelajaran yang nanti akan diterapkan oleh coaching saya seperti itu. Baik, silakan Pak Fikri memulai coaching bersama coachingnya. Siap, terima kasih Bu Linda. Saya akan mengamati dari sini. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anak. Siang Pak. Gimana kabar hari ini Bu Anak? Hari ini saya kabarnya baik Pak, tapi saya ada sedikit permasalahan nih Pak. Iya, tumben-tumbennya gitu datang menemui saya gitu ya Bu ya. Iya. Gimana coba apa sih yang saya bisa bantu gitu Bu? Iya Coba Pak. sih. Pak Fikri ada waktu luang untuk mendengarkan atau untuk berbincang dengan saya? Ya kebetulan hari ini saya free Bu, nggak ada kegiatan. Saya siap untuk mendengarkan apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Nah, gimana coba? Ini Pak, saya itu punya permasalahan pada saat saya mengajar Pak di kelas. Ketika saya mengajar itu, kok saya lihat-lihat anak itu kurang bersemangat, gitu, murid-murid itu kurang bersemangat, kayaknya itu agak malas-malasan, kayaknya kurang aktif juga, gitu. Saya berpikir, kenapa ya? Apakah ada yang salah dari cara saya menyampaikan ke mereka, gitu Pak? Oh begitu. Berarti ada sesuatu menjadi masalah yang Ibu lakukan ya Bu ya. Apa sih tujuan Ibu untuk supaya Ibu anak itu supaya siswa-siswanya semangat dalam belajar? Apa sih? Ya, saya sih tujuannya atau berharapnya ketika saya mengajar di kelas itu anak-anak ya aktif gitu, anak-anak tuh bersemangat gitu belajarnya gitu, sehingga kan nanti kan kalau anak-anak bersemangat saya juga senang dan saya berharap itu mereka dengan semangat, nyaman gitu, mereka jadi ini pembelajaran lebih bermakna. Oh begitu ya Bu ya. Nah, yang tadi Ibu anak sampaikan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran tersebut agar siswa itu lebih semangat lagi di dalam kelas untuk pembelajaran ini? Saya tanya dulu mereka tuh latar belakang kenapa sih kok mereka itu kok hanya malas-malasan di pelajaran saya gitu, tapi ternyata kata mereka ibu pelajarannya sulit gitu dan Iya. sepertinya kurang menyenangkan gitu, kayaknya membosankan. Jadi saya melakukan caranya dengan membuat media-media yang menarik. Membuat media. Iya, metodenya juga Pak, metodenya saya ubah, tidak hanya ceramah, bisa dengan metodenya berkelompok gitu supaya mereka aktif berdiskusi satu sama lain, terus juga media yang menarik itu pasti ya Pak, atau dengan dan satu lagi Pak, saya itu di tengah pembelajaran saya adakan ice breaking atau di awal pembelajaran gitu, supaya anak itu lebih semangat gitu belum belajar. Baik, tadi yang Ibu Ana sampaikan tentang menggunakan media pembelajaran
agar siswa itu lebih semangat, lebih ceria lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu otomatis pasti Ibu mempunyai tantangan. Apa sih tantangannya itu ketika Ibu menyiapkan itu semua, Ibu? Tantangannya Di adalah saya harus pintar membagi waktu untuk menyiapkan medianya gitu Pak. menyiapkan waktu, Iya, oke. untuk menyiapkan media-media, kemudian saya juga harus aktif searching di internet bagaimana menyajikan atau apa ya, menampilkan pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak. Sayanya harus aktif gitu Pak. Itu tantangannya Pak. Jadi saya juga jangan hanya berdiam diri, saya Iya, juga iya. harus aktif. Betul sekali, Pak. betul sekali. Ibu Ibu Ana juga sebagai pengajar yang harus lebih ceria lagi daripada si muridnya, gitu ya Bu ya, di dalam kelas. Nah, untuk kebutuhan apa sih Ibu sampai melakukan itu semua? Sampai pembelajaran harus menggunakan media agar siswanya itu apa yang dibutuhkan oleh Ibu Ana? Yang dibutuhkan adalah komitmen mungkin ya Pak, dari Komitmen, diri saya sendiri gitu sebagai gurunya gitu, komitmen, kemudian sarana dan prasarananya juga yang disediakan oleh sekolah, mungkin itu kebutuhannya yang eh, dibutuhkan ya Pak. dibutuhkan. Oke, baik. Tadi dari awal sampai akhir Ibu telah menggunakan strategi metode dengan audiovisual ataupun dengan media-media pembelajaran agar siswanya selalu bersemangat dalam pembelajaran. Apa sih siswa itu apa ketika sudah Ibu melakukan itu tuh? Siswa apakah merasa senang? Apakah sama saja merasa bosan? Apakah gimana? Oh, jelas berbeda Pak. Berbeda Ketika sekali ya Bu ya. saya Oke. hanya mengajar mereka dengan metode misalkan ceramah Iya. atau dengan sesuai yang ada di buku teks, dengan media baru yang saya bawa, kemudian juga tentang metodenya, strategi pembelajarannya yang berbeda. Itu anak jadi lebih ceria dan lebih aktif dalam belajar, lebih semangat. Jadi sepertinya mereka merasa bahwa mereka itu dilibatkan dalam pembelajaran, Betul sehingga sekali. mereka lebih nantinya banyak mengingat apa materi yang telah disampaikan daripada mereka mendengarkan gitu Pak. Oke, ya baik sekali. Yang tadi Ibu sampaikan itu harus komitmen ya Bu ya kepada siswanya agar selalu melibatkan siswa. Ataupun Ibu sebagai pengajar atau pendidik harus berpihak pada muridnya Bu ya. Nah, itu apakah yang tadi Ibu sampaikan yang tadi mau pembelajaran menggunakan media ataupun menggunakan metode ceramah dan lain sebagainya itu apakah sudah dilaksanakan Ibu? Sudah Pak, sudah Sudah, saya alhamdulillah ya Bu ya, laksanakan. sudah dilaksanakan. Itu kapan? Mulai dari minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu, Iya. alhamdulillah ya Bu ya. Berarti Ibu Ana sudah melakukan yang tadi Ibu Ana tentang supaya agar siswa itu giat ataupun semangat dalam pembelajaran ya Bu ya. Berarti sekarang sudah ada gambarannya Bu ya. Sudah ada gambarannya Bu ya. Gimana nih supaya siswa ini lebih giat belajar lagi nih. Alhamdulillah. Untuk memiliki gambaran ya Bu. Mungkin sampai ini Bu coaching dari saya. Iya. Terima kasih Bu. Sudah menerima gitu Bu. Ya, terima kasih juga Pak Fikri sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya merasa lega, saya merasa bahwa ada teman untuk mengobrol gitu, untuk berbagi gitu Pak. Siap. Ya karena kita sebagai pendidik ya harus berkolaborasi Bu dengan rekan sejawatnya. Baik, itu saja. Ibu Ana. Iya sudah Oke. Pak, terima kasih ya Pak. Siap waktunya ya, Ibu, Pak. siap Ibu Ana. Saya permisi dulu ya Pak. Siap Ibu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah dilaksanakan ya Pak ya Sudah. coachingnya ya. Sudah Ibu, Iya, sudah saya Pak. juga sudah melihat tuh ya coaching yang tadi Pak Fikri lakukan dengan Ibu Ana sebagai coachingnya. Nah di sana ketika Pak Fikri melakukan coaching, bagaimana tuh antara nilai 1 sampai 10 kira-kira Pak Fikri bisa menilai diri sendiri coaching yang dilakukan itu berapa? Mungkin yang tadi saya coaching dengan coach dan sama Ibu Ana mungkin 99 boleh Luar biasa Ya, berarti betul sudah sekali. percaya diri coachingnya sudah bagus Betul begitu. sekali. Harusnya tidak ada kesalahan-kesalahan ya atau tidak ada lagi yang tertinggal atau kurang. Betul, Nah, di sana kenapa bisa menilai 9,9? Karena saya tadi mengamati coaching dan coach saya dengan Ibu Ana itu saya melihat sesuai dengan Tirta Bu.
Dengan adanya tujuan dan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu Bu Ana sudah diterapkan. Makanya saya kenapa kok ambilnya 99, karena sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Oh, Begitu. memang saya sudah melihat coaching yang tadi dilakukan sudah ada runtutan alur tirtanya, di antaranya ada tujuan, ada rencana ya Pak ya, ada Iya. apalagi identifikasi, Identifikasi. ada aksinya juga, ada komitmennya juga di sana gitu ya. Hanya saya sedikit menggarisbawahi tentang memperdalam identifikasi, Betul. bagaimana permasalahan itu bisa lebih kita tahu yang bermasalah siapa, kemudian berapa banyak. Boleh saya memberikan saran sedikit Boleh, ya Pak ya? boleh. Sehingga apa yang nantinya akan diterapkan dalam strategi itu sesuai dengan konteks masalahnya. Misalkan siswa yang bermasalah hanya 1 orang, berarti kita hanya tinggal menyelesaikan dengan siswa tersebut. Tapi kalau yang bermasalah 1 kelas, setengahnya sendiri, berarti harus ada strategi yang juga diterapkan di kelas tersebut. Seperti itu mungkin Pak. Selebihnya saya berpikir kalau observasi tadi sudah cukup menyenangkan. Mudah-mudahan coachingnya sendiri juga merasa terbantu dengan coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Fikri. Baik, begitu. terima kasih Bu Linda. Bagaimana pendapatnya mendengar dari pendapat saya tadi? Ya, alhamdulillah sangat memotivasi saya untuk kedepannya lebih baik lagi Ibu Linda. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan saya sebelumnya terima kasih banyak sudah Ibu Linda sebagai supervisor saya dan coach dengan rekan sejawat saya. Terima kasih Ibu Linda Iya, atas sama-sama, waktunya. Pak Fikri. Ibu Linda, Iya, semangat selalu untuk Siap, Ibu coaching Linda. rekan Siap, sejawat siap. yang lain. siap Ibu Linda. Baik, saya undur diri apa ya? Siap, silakan Ibu Linda. Banyak.